Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati Panitia Lomba Institut Agama Islam Dunia Pekanbaru, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur atas kehadirat the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sepantasnya lah kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Wahyuni dari Kabupaten Pelalawan ingin menyampaikan sebuah pidato dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif dan Cash Wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah, di mana kondisi masyarakat bawah semakin susah, resah, gelisah, bahkan nafas pun terengah-engah, dan tidak sedikit yang sudah mulai menyerah, kita justru dibuat takjub dengan data yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mengatakan bahwa potensi zakat infak dan sedekah di Indonesia yang dilansir dari detik.com pada tanggal 30 Agustus 2023 mencapai 507 triliun rupiah, 327 triliun dari potensi zakat, dan 183 triliun dari potensi wakaf. Potensi ini hadir setara dengan 25% dari capaian APBN tahun 2023 di negeri tercinta kita, Indonesia. Bahkan hadir, Indonesia berpotensi menjadi pusat referensi dan inspirasi lembaga ziswa dunia. Bukan hanya kaya akan konsep pengembangan ekonomi Islam, Indonesia juga dicatat sebagai bangsa yang paling dermawan, sebagaimana yang dinobatkan oleh Charity Aid Federation. Namun sayang hadir, potensi yang begitu luar biasa belum diimbangi dengan pengelolaan yang transparan, memberdayakan, dan menyejahterakan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya lembaga zakat dan filantropi yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Bayangkan hadirin, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat lebih dari 176 lembaga zakat dan pemberdayaan umat justru melakukan penyelewangan dana sumbangan. Jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat semakin terdegradasi, kegiatan donasi menjadi sepi, pemberdayaan umat terhenti, kemiskinan semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kekufuran semakin mendekati bangsa ini. Betul hadirin? Kadal fakru ayyakuna kufra, na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim, yang artinya ambillah zakat sebagai harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudaraku
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir di dalam kitabnya Tafsir Tabari Jami'ul Bayani Ta'wilin Ayyil Quran jilid ke-11 halaman 659 menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini sesuai permohonan Abu Lubabah beserta sahabatnya untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta ampunan dan dihapuskan segala dosanya dengan mengambil sebagian hartanya untuk menyumbangkan harta mereka. Namun Rasul menolaknya dan berkata, "Ma umirtu man akhadha min amwalikum syai'a." Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Dalam perspektif ilmu ma'ani, kalam insya talabi dengan sirat fi'lun amr artinya Allah menuntut Rasulnya agar mengambil zakat sebagai sarana untuk menyucikan diri dan harta mereka. Dan ayat ini memerintahkan pengelolaan zakat secara profesional, proporsional, dan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk menyampaikan senandung mengenai zakat. Ayo zakat, wakaf zakat, berwakaf, berzakat, wakaf zakat, wakaf zakat, wakaf zakat. Ayo zakat, zakat, bersihkan harta dari gundah jiwa, riang gembira selamanya. Ayo zakat, zakat, bersihkan harta dari gundah jiwa, riang gembira selamanya. Setuju hadirin? Dengan demikian, zakat memiliki fungsi yang strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Karena zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan rasa syukur dan tekad untuk menyucikan diri manusia dan dosa dengan menyalurkan harta dengan visi persaudaraan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yulisan Desanrego di dalam buku fikih pemberdayaan halaman 181. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menurut Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami'u lil Afhamil Quran jilid 10 halaman 244, beliau menjelaskan qauluhu ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara, menunjukkan bahwa Allah mengkhususkan sebagian orang untuk menerima harta sebagai nikmat dari Allah untuknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika inovasi program zakat dan cash wakaf ini telah berjalan dengan baik, maka setidaknya ada 3 dampak yang dirasakan. Pertama, pemerintah mendapatkan dana yang bebas bunga dan terlepas dari jeratan hutang. Kedua, keuntungan investasi sebagai income retribution untuk mewujudkan kesejahteraan. Ketiga, terwujudnya stabilitas nasional, pesatnya pembangunan, tumbuhnya ekonomi nasional yang bermuara pada kesejahteraan. Demikian kutipan dalam tajuk Cash Wakaf and Instrument Economic Development dalam Jurnal International Review of Social Science and Humanity tahun 2013 volume 6 halaman 5 sampai dengan 7. Dari pidato yang saya sampaikan dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa pengelolaan zakat produktif dan cash wakaf dapat menguatkan kesejahteraan umat. Kedua, jika kesejahteraan umat telah tercapai, maka lahirlah negeri kita, negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kain tenun Melayu bercorak permata dipakai indah oleh Sang Raja Institut Agama Islam Dinia Pekanbaru, kebanggaan kota, mencetak insan berilmu dan juga beragama. Kepelalawan membeli mahkota, mahkota dibeli, indah mengikat. Jika tuan-tuan berlebih harta, jangan berfoya, mari wakaf dan zakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.